Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Sebelum video ini gue mulai, gue mau menghimbau. Dengan gue bikin video ini, gue tidak bermaksud untuk memojokkan pihak manapun. Intinya dengan gue bikin video ini, gue hanya mengharap dan menghimbau agar teman-teman lebih safe, lebih jaga kesehatan, nggak usah keluar rumah kalau nggak penting-penting banget. Karena sejujurnya ini adalah hari kedua gue menjalani isolasi di rumah sakit, karena per tanggal 30 November 2020 gue Tri Prasetyo dinyatakan positif corona melalui hasil swab test yang sudah gue tes pada hari Jumat tanggal 28 November 2020. Mungkin di vlog ini gue bakalan respon ke teman-teman semua dan menghimbau agar bisa mengedukasi teman-teman lebih aware lagi sama diri sendiri, sama lingkungan, sama kebersihan terutama. Dan mohon maaf gue rebahan di kasur karena gue ngerekam ini gue masih lemas dan akan gue bahas. Jadi sebetulnya sedikit cerita sih. Jadi gue tuh mulai ngerasa gue nggak enak badan, pusing, meriam, demam itu di tanggal 27 kalau nggak salah, hari Jumat. Di tanggal 27 hari Jumat 2020 November itu gue ngerasa kayak bangun pagi tuh gue kayak meriang, radang tenggorokan, gue kena batuk, pilek, terus badan tuh nyeri semua, kayak pegel-pegel gitu semua persendian gue. Dan gue masih berpikir positif kan, mungkin karena gue kecapean dan lain sebagainya. Terus gue beraniin pada hari Jumat itu gue langsung swab, karena yang namanya gue takut gitu loh, worry dengan diri gue sendiri. Gue swab ke rumah sakit, ya udah gue swab itu gue kayak udah lemes banget. Terus swab di rumah sakit dengan dimasukin cairan ke hidung, diambil gitu lendir gue diambil ke hidung, terus dia dikasih ke pihak lab. Dan untuk menunggu hasil swab itu lama, sekitar 3 hari kan. Jadi itu gue swab hari Jumat dan hasil dari swab itu hari Senin jam 1 siang. Nah terus sembari gue nunggu hasil itu swab, gue minta obat ke dokter gitu kan, ke klinik. Gue beli isi 1000 vitamin, gue beli Bir Brand, gue beli Tramenza, gue beli Bodrek, gue beli minyak kayu putih ke tubuh gue beli jeruk sampai gue beli 4 kilo kalau nggak salah. Dan nggak tahu kenapa dari hari Jumat itu sampai hari Senin itu gue nggak nafsu makan, nggak ada. Gue selalu makan buah, jeruk, atau enggak salad, karena itu yang masuk di gue. Kenapa? Karena gue lagi radang tenggorokan itu. Terus juga nyeri tadi udah, batuk, pileknya tuh pilek parah gitu loh, sampai meler gitu loh. Terus meriang, radang tenggorokan, panas, demam juga kalau malam-malam. Terus hari Senin tanggal 30 November 2020 jam 11 siang gue ditelepon sama pihak rumah sakit kalau hasil swab gue adalah positif terkena virus corona atau COVID-19. Dan to be honest, saat itu gue kayak ngerasa drop banget, sedih, gak tahu harus ngapain, karena gimana sih, kayak kaget gitu loh, kok bisa gitu. Itu pertama. Kedua, ya gue kayak kayak dunia itu berhenti seketika gitu loh, berhenti sekejap berputar. Mungkin gue nangis, terus kayak nggak tahu ngapain. Yang ada di pikiran gue waktu itu adalah gimana gue sembuh. Dan jujur gue takut mati waktu itu, karena kan banyak berita-berita yang mengabarkan tentang corona kayak gitu. Makanya gue bikin video ini agar lebih bisa memberi informasi ke teman-teman dan mengedukasi. Sebenarnya tidak ada maksud apapun.
Terus setelah gue dapat informasi dari rumah sakit kalau gue positif corona, gue minta ke pihak rumah sakit untuk isolasi mandiri di rumah sakit. Kenapa? Karena kan gue anak kosan, gue perantau dan gue tidak ada keluarga inti di sini. Jadi gue inisiatif untuk isolasi mandiri di rumah sakit. Kenapa? Agar gue lebih terstruktur dari segi vitaminnya, obat-obatannya, dari pola makan gue sehari-hari, lebih terjaga dan lebih terstruktur dan lebih ada yang menghandle dibanding gue isolasi di rumah atau di kosan. Itu lebih, gue pikir itu lebih beresiko. Ditambah kondisi gue waktu itu lemas banget, kayak untuk bangun tuh susah banget, kayak gerakin tangannya tuh nggak bisa kayak gitu. Terus per tanggal 30 November sore jam 4 sore gue dirujuk ke rumah sakit dan gue diisolasi. Dan ini merupakan hari kedua gue isolasi di sini. Terus ini kita di rumah sakit ditempatin dalam satu ruangan bersama para peserta lainnya, para pasien lain. Dalam satu ruangan itu ada 6 orang. Dan untuk kesehariannya nanti gue bakal share ke teman-teman semua gimana di sini. Terus sebenarnya gue juga masih berpikir dan bertanya besar sih, gimana gue terkena virus corona itu. Gue kayak masih penasaran, gue kenanya tuh dari siapa, kena dari mana, apakah gue kena sama orang lain. Tapi seminggu sebelum gue terkena itu, oke lanjut ya guys. Jadi tadi cerita sampai kenapa gue bisa kena ya. Sebenarnya kayak masih jadi pertanyaan buat gue sendiri, karena gue pun nggak tahu gue kena dari mana, dari siapa, kenapa dan gimana nya, why dan how-nya nggak tahu. Tapi tanggal 20 November hari Jumat kalau nggak salah itu gue ke Tangerang naik komuter lain, dan karena ada kerjaan juga buat buat editing video. Terus juga gue nginep di rumah teman gue di Tangerang. Terus di Sabtu paginya gue meeting di daerah Serpong, meetingnya di mall gitu. Nah dari situ tuh gue ngerasa kayak nggak enak gitu loh, badan gue udah lemas. Terus gue masih berpikir positif dong, karena ya gue pikir itu cuman kayak capek biasa gitu kan, panas, meriang, radang, pilek. Karena gue nggak berpikir kalau itu corona, karena kemanapun gue pergi kerja ataupun meeting di luar gitu, di mall ataupun di restoran, gue selalu pulang ke kosan ganti baju, langsung mandi, langsung bebersih gitu loh. Karena worry kan, kita nggak tahu kumannya nempel dari luar mana sama siapa gitu kan. Sebenarnya udah gue lakuin gitu. Terus tapi itu hanya ya itu seminggu terakhir gue keluar dari rumah karena ada kerjaan. Nah lanjut lagi cerita ya guys. Jadi pas gue positif itu kan pihak dari rumah sakit telepon kan, dia menginfo ke gue dan memberitahu kalau gue ke rumah sakit ini mau dijemput pakai ambulans atau datang sendiri. Dan gue berinisiatif untuk datang sendiri, karena apa ya, kalau pakai ambulans nanti terlalu heboh dan bakal rame di kosan gitu. Jadi gue kayak inisiatif, gue kesini sendiri, datang sendiri, dan gue menunggu di lobi. Setelah sampai gue di lobi di belakang rumah sakit ini, gue disambut sama 2 perawat dengan perawat berseragam full menggunakan APD atau alat pelindung diri. Dan sampai gue di lobi, gue ke atas, gue langsung ronsen, CT scan, terus untuk ngecek mungkin daerah pernapasan gue gitu. Terus gue naik ke lantai 3 atau 4 gitu, gue masuk ke ruang isolasi. Terus gue bertemu dengan pasien lain, dan ada pasien yang bilang gini ke gue, selamat datang penghuni baru, kayak langsung wow gitu. Terus sampailah gue di sini sekarang, dan ini adalah hari kedua gue di sini di isolasi.
Jadi buat teman-teman please banget jaga kesehatan, minum vitamin yang banyak, terus nggak usah keluar rumah kalau nggak penting, dan kalau nggak butuh nggak usah keluar rumah, karena dari sini gue ada kalau bener virus corona itu emang ada, karena gue udah ngalamin sendiri. So thank you. Halo guys, jadi sekarang gue lagi istirahat dan alhamdulillah gue dapat makanan kiriman dari temen gue, yaitu salad buah. Alhamdulillah, terima kasih buat teman-teman yang memberi support, semangat, dan gue mau makan dulu, oke? Ini salad buah dari temen gue, terima kasih. Kita buka dulu ya. Ini satu. Ini satu nih guys, cair sih. Makan.